Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast OSIS SMA Negeri 25 Jakarta. Wah, keren banget ya. Kali ini kita bakal ngebahas apa ya? Topik yang kira-kira patut untuk kita kupas sampai tuntas nih teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal ngebahas tentang murid-murid yang berprestasi selama masa pandemi nih. Kira-kira ada siapa aja ya orangnya? Dan apa aja sih prestasi yang mereka dapatkan gitu ya selama masa pandemi ini? Oke, daripada penasaran langsung aja kita lihat profil dari narasumber kita. Ini dia. Bang Jaka makan buah kecapi, Nya Ida jemur kain katun. Bapak Ibu selamat pagi, Dewan Juri Lomba Pantun. Oke, itu dia ketiga narasumber kita di podcast hari ini nih teman-teman. Ada perwakilan dari KOSN, perwakilan dari KSN, dan juga perwakilan dari Lomba Pantun. Gak perlu berlama-lama dan berpanjang lebar lagi teman-teman. Kita bakal masuk aja ke narasumber pertama kita, yaitu Nirina Zahra Aurelia dari kelas 11 IPA 1. Dia merupakan juara 1 Lomba Pantun yang diselenggarakan oleh Universitas UHAMKA. Oke, halo Nirina. Halo. Oke, gimana nih kabarnya nih di masa pandemi ini? Sehat kan? Sehat dong, Dimas gimana nih kabarnya? Oh, aku tentu baik-baik saja ya, Nirina. Oke, ngomong-ngomong tentang topik yang kita bawa hari ini, tentang anak-anak yang berprestasi di masa pandemi nih. Salah satunya kan Nirina nih dari SMA 25 Jakarta ya. Gimana sih rasanya menjuarai gitu ya lomba yang diselenggarakan oleh universitas yang cukup terkenal itu. Apalagi nih Nirina juara 1 dong ya. Pasti gimana sih perjuangannya tuh berat banget ya Nirina. Boleh diceritain nggak? Iya, yang pastinya tuh seneng banget ya. Dan aku ucapin banyak makasih juga karena udah diundang dalam podcast kali ini. Satu kebanggaan juga ya. Yang aku rasain tuh walaupun dengan satu langkah kecil, tapi menurut aku itu sebuah makna yang luar biasa, terkhususnya buat diri aku sendiri ya. Karena bisa mewakili sekolah. Oke gitu pasti membekas banget ya, memorable gitu di hatinya Nirina nih prestasi yang ini gitu ya. Pasti juga rasa bangga yang menyeliputi perasaan Nirina setelah menjuarai kompetisi yang diselenggarakan oleh universitas yang kita bisa bilang ini cukup terkenal loh ya. Oke, kita lanjut aja nih ya Nirina. Kira-kira ada nggak sih motivasi kamu tuh dalam berprestasi di masa pandemi ini gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau aku sih lebih ke mungkin motivasinya itu pasang target pada diri sendiri. Karena sebuah target itu penting banget buat usaha yang kita lakuin. Selalu mengingat target apa nih yang bakal kamu raih nih di tahun ini. Misalnya, jika kamu bisa mahir sesuatu, maka kamu akan bisa dapat hasil yang baik dari sebuah target yang kamu janjikan sama diri kamu sendiri. Dan saat kamu mengingat target itulah yang membuat semangat agar kembali berkobar. Gitu sih dari aku. Oke, jadi intinya segala sesuatunya harus terstruktur dan terorganisir secara baik ya Nirina. Iya, bener banget. Oke, kalau gitu nih, pasti kamu ada rasa gimana ya, gundah gulana gitu pas menjalani proses untuk menjadi seorang yang berprestasi. Pasti ada dong hal-hal yang menghambat diri kamu untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi seperti saat ini. Pasti ada dong hal-hal yang menghambat. Pasti kan setiap orang itu menemukan kesulitan dan kesusahannya masing-masing gitu. Kalau kesusahan yang Nirina alami itu apa sih?
Iya bener banget ya yang dibilang Dimas tadi. Semua orang pasti punya kendalanya masing-masing. Tapi kalau aku ya jelas ada sih ya. Mungkin orang beda-beda dan yang udah pastinya. Kalau aku mungkin lebih ke gugup ya. Ya menurut aku itu manusiawi sih. Ya kayak misalnya kita mau ngelakuin sesuatu itu pasti aku lebih kayak ih deg-degan gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya? Gitu. Iya sih, pasti setiap orang mempunyai rasa gugup, nggak pede, dan juga apa ya, tidak percaya diri gitu ya mungkin. Ya oke nih, selanjutnya gitu ya. Apa sih yang ngebuat kamu tuh kuat gitu ya? Sampai-sampai kamu bisa melewati masa-masa sulit yang udah kamu jalanin selama ini. Terus juga gimana sih caranya Nirina gitu? Tips and triknya Nirina menghadapi masalah-masalah yang datang nih ke hidupnya Nirina gitu. Ya kayak yang tadi aku bilang kendala di aku itu mungkin kegampang gugup gitu. Tapi aku bisa bisa ngadepin itu dengan cara kayak tarik nafas dan banyak berdoa ya yang pastinya sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kalau banyak orang-orang yang dukung aku dan berekspektasi tentang hasil yang bakal aku dapetin nantinya. Oke, ngomong-ngomongin nih orang yang ngedukung Nirina ya. Kira-kira ada nggak sih orang yang paling spesial gitu di hatinya Nirina yang ngebuat Nirina tuh kayak ngebuat, ayo nih aku harus berprestasi, aku harus bisa gitu. Kira-kira siapa sih orang yang paling berpengaruh gitu di hidup Nirina? Oke. Orang yang memotivasi aku. Ya seperti yang dibilang orang-orang ya. Dibilang banyak pepatah di balik orang yang sukses itu ada orang yang selalu mendukung dan memberikan motivasi. Kalau aku sih orang yang pertama itu dari dulu sampai sekarang itu adalah mamahku. Apapun yang aku mau tempuh, apapun yang mau aku jalanin, pasti aku selalu konsultasi sama mama. Contohnya nih, dari hal sederhana aja, waktu aku SMP tuh aku bingung kan mau pilih sekolah di mana nih SMA atau SMK dan jurusannya apa. Aku tuh selalu nanya sama mama, nah kalau aku pilih ini bagus nggak ya? Dan kalau aku di sini tuh cocok nggak ya sama aku? Terus prospeknya untuk masa depanku bagus nggak ya? Dan sampai organisasi semacamnya pun aku konsultasi sama mama. Dan yang kedua juga nih ada. Yang pastinya tuh guru-guru dan teman-teman sekolahku sih. Oke, gitu ya dari Nirina. Jadi ibu yang paling benar-benar berperan banget nih di hidupnya Nirina gitu sebagai seseorang yang berprestasi gitu ya. Pasti setiap orang tua mengharapkan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Dan juga guru-guru dan teman-teman itu pasti support system banget sih ya karena dengan lingkungan yang mendukung kita juga bisa berkembang dengan baik gitu ya Nirina. Oke nih, ngomongin perkembangan nih. Di mana sih tempat favorit kamu tuh kalau misalnya lagi mengembangkan diri gitu, mengembangkan bakat gitu. Yang pasti yang membuat kamu tuh ngerasa comfortable dan nyaman gitu untuk belajar gitu. Di mana sih kira-kira? Apakah kamu harus ke kafe atau di rumah atau di mana gitu kan? Bisa aja gitu, di mana aja. Di mana sih kalau Nirina nih? Kalau aku sih mungkin lebih ke di meja belajar yang ada di kamar aku ya. Kayak suasananya sunyi, terus sepi, kayak bisa bikin aku fokus antara aku, tugasku, dan laptopku. Gitu sih. Oh gitu. Jadi Nirina nih tipe orang yang harus di kesepian ya belajarnya gitu ya. Harus sunyi, sepi gitu ya. Emang sih setiap orang itu memiliki cara belajar dan cara mengembangkan diri yang berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan gitu ya. Oke, selanjutnya nih ya. Kamu di kebiasaan belajar itu kamu punya nggak sih habits atau kebiasaan tertentu gitu yang berbeda dari orang lain ketika kamu tuh belajar sesuatu gitu? Sampai saat ini sih aku bukan tipe orang yang kayak kalau aku pengen ini tuh harus gini atau terpacu sama satu hal gitu. Kalau aku lebih kayak ya udah yuk bisa jalanin sesuai topiknya. Ya kita ikutin alurnya aja gitu loh. Oke, jadi lebih ke ini ya, mengikuti alur gitu, nggak ke sana ke sini ngalor ngidul ya.
Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Nirina nih. Apa sih pesan kamu tuh buat semua orang yang ngedengerin podcast kali ini nih, supaya bisa memotivasi mereka lagi untuk terus berprestasi walaupun di masa-masa pandemi ini. Ya pasti setiap orang itu memiliki kendala untuk berprestasi ya, entah dia kesusahan fasilitas atau apa gitu. Nah, menurut Nirina nih, tips and trick yang Nirina mau kasih nih supaya bisa berprestasi nih sama kayak Nirina tuh apa gitu. Wah, sebenarnya aku juga masih banyak belajar ya dari orang-orang di luar sana yang jauh lebih hebat dan aku juga masih mengandalkan mereka untuk banyak belajar dan mencoba. Tapi dari aku untuk semua siswa dan siswi SMA Negeri 25 Jakarta dan siapapun yang nonton podcast kali ini, yang paling penting adalah berani mencoba. Satu moto bagus banget yang mungkin orang udah banyak tahu dan ini moto terbagus buat aku, yaitu lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Lebih baik bergerak walaupun hanya selangkah demi langkah daripada tidak bergerak sama sekali. Sama jangan lupa taat ibadah dan minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala karena doa tanpa usaha itu sombong dan usaha tanpa doa itu bohong. Sekian dari aku. Wow, keren banget nih. Tepuk tangan dong buat Nirina. Oke, Nirina kata-katanya sangat memotivasi ya kita untuk menjadi lebih berprestasi lagi gitu di masa-masa pandemi ini walaupun emang banyak halangan dan rintangan untuk berprestasi tapi apa salahnya gitu seperti kata Nirina tadi kita mencoba dan mencoba walaupun gagal itu nggak apa-apa kita jadikan pembelajaran kita jadikan apa pengalaman hidup gitu agar kedepannya kita dapat lebih baik lagi gitu ya Nirina ya. Ya, bener banget. Oke, terima kasih nih buat Nirina yang udah nyumbangin waktunya, udah ngeluangin tenaganya untuk ikutan jadi narasumber di podcast kali ini. Pastinya kan seru banget nih ya kita kedatangan narasumber seperti Nirina gitu ya. Dengan kata-katanya yang sangat memotivasi gitu. Terima kasih Nirina. Thank you. Terima Bye-bye. kasih kembali. Bye-bye. Oke, see you later. Yo, 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 yo. Hello guys, selamat datang lagi di Podcast OSIS SMA Negeri 25 Jakarta. Wah, keren ya. Ini nih kita tadi habis dari narasumber yang pertama yaitu juara satu lomba pantun Betawi nih. Nah sekarang di narasumber yang kedua kita bakal kedatangan orang yang menjuarai KOSN tingkat nasional dari cabang olahraga bela diri karate nih teman-teman. Wah keren banget loh ya sampai tingkat nasional. Oke langsung aja nih kita kenalan ya sama juaranya gitu. Oke, ini dia Marco Adriputra Wulur dari kelas 11 IPA 1. Wah, keren ya. Kelas 11 IPA 1 ya, sangat berprestasi ya. Dia merupakan juara kedua lomba KWSN tingkat nasional yang mewakili cabang olahraga bela diri karate. Nih. Halo Marco. Halo, Ya, gimana nih kabarnya Marco nih di masa pandemi ini? Sehat ya pastinya? sehat luar biasa. Kamu juga kan? Ya, saya tentu aja sehat banget ya, sangat bersemangat nih hari ini Marco nih ya. Oke Marco nih, ngomongin tentang topik yang kita bahas, yaitu tentang murid-murid yang berprestasi ya di masa pandemi ini. Dan Marco merupakan salah satunya nih. Apa sih yang Marco rasain gitu sebagai salah satu murid yang berprestasi gitu? Dan apa sih rasanya jadi orang yang berprestasi itu bisa nggak sih Marco ceritain gitu ke kita semua? Rasanya pasti bangga ya karena kerja kerasnya, latihannya selama ini bisa terbayarkan oleh hasil yang bisa saya dapatkan saat ini. Dan tapi tentunya belum puas sampai di sini aja karena kedepannya masih ada target atau tujuan-tujuan lainnya yang masih harus saya capai. Jadi memotivasi untuk latihan terus lebih keras lagi. Oke, jadi gitu ya. Marco tuh
masih punya planning yang lebih besar lagi nih. Ternyata ya pastinya setiap orang bangga ya dengan prestasi yang mereka miliki gitu. Dan juga bagus banget sih, belum merasa puas ya. Jangan sampai kita merasa puas gitu. Kita harus bisa berbuat lagi lebih, lebih dan lebih lagi ya nggak Marco? Ya, betul. Oke, selanjutnya nih apa sih motivasi Marco tuh untuk bisa berprestasi gitu? Motivasinya kira-kira apa ya Marco? Oke, tadi ya, jangan cepat puas. Terus juga tentunya juga harus punya plan yang besar gitu. Oke, jadi motivasinya dari diri sendiri aja gitu ya. Harus jangan cukup merasa puas dan seperti tadi gitu ya, harus banyak latihan juga gitu ya Marco ya. Nah, kira-kira Iya. Marco ini kan mewakili cabang bela diri karate gitu. Nah, ini kan karate nih. Karate itu ada bidang apa aja sih? Maksudnya kayak pasti ada pembagiannya dong. Marco tuh mewakili Ya, dalam apa gitu? dia ada dua. Yang satu kata itu lebih ke seni, sama kumite dia lebih ke fight-nya gitu, berantem. Oke Kalau saya gitu. lebih ke katanya, seni. Oh, jadi lomba juaranya itu di seni ya gitu. Nah, itu Marco tuh apa sih yang menghambat Marco tuh buat eh pasti ada dong hambatan gitu kan yang ngebuat Marco tuh jadi susah, kadang kan pasti capek gitu kan buat apa sih jadi berprestasi gitu, buat jadi juara kan pastinya butuh butuh banyak latihan gitu. Nah, pasti ada dong yang menghambat diri Marco gitu. Itu apa sih kira-kira? Hambatannya ya capek gitu. Terus juga kadang-kadang agak kalau lagi nggak mood gitu, malas juga latihan, malas gerak gitu. Terutama lagi pandemi ini kan latihannya bisanya sendiri doang ya, belum bisa latihan langsung gitu. Ya, Oke. kurang lebih. Iya, pasti kan ya ada rasa mager ya. Pasti kan kita namanya anak muda gitu kan ya. Pasti ada rasa mager lah, males lah, atau sebagainya. Tapi balik lagi ke diri kita, gimana cara kita untuk mengatasi rasa-rasa tersebut gitu ya, Marco. Jadi harus lebih bisa di planning, lebih bisa terstruktur lagi gitu ya. Walaupun sekarang emang lagi pandemi, jadi nggak bisa latihan bersama-sama. Walaupun latihan sendiri, harus tetap nih bisa menghasilkan yang terbaik gitu ya. Iya, betul. Oke, nih selanjutnya nih, apa sih yang ngebuat Marco tuh kuat gitu dalam menghadapi semua rintangan dan semua halangan yang udah pernah Marco jalanin gitu selama Marco hidup gitu. Tentunya keyakinan juga dari aku sendiri ya, tetap percaya diri gitu walaupun mungkin banyak rintangan yang harus dilewatin. Terus juga banyaknya yang nge-support saya, yang ngedukung saya dari teman-teman, keluarga, guru-guru gitu. Itu juga memotivasi saya untuk terus eh, terus berjuang gitu, untuk nggak berhenti. Dan Oke, juga Mar. ada juga kan pasti setiap orang punya haters ya. Nah, eh, ada gitu jadinya dari haters itu saya jadi punya rasa untuk ingin membuktikan gitu kalau mereka tuh salah gitu. Oke, iya sih, bener banget ya apa yang Marco bilang tadi. Setiap orang yang berprestasi pasti ada aja yang gak suka gitu ya. Karena semakin berbuah pohonnya, semakin banyak orang yang melempari batu gitu ya, Marco. Jadi Marco nih motivasinya bagus ya, ada dari eksternal dan ada internalnya gitu. Dari internalnya ya dia mensupport diri dia sendiri untuk menjadi lebih baik, dan dari eksternalnya ya itu tadi, dari keluarga, teman-teman, dan juga guru-guru yang udah mendukung Marco sampai saat ini nih teman-teman. Jadi ya patut kita contoh nih. Terus juga dalam menghadapi haters ya kita harus jadikan mereka itu motivasi diri supaya untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Bukan begitu, Marco? Ya, betul sekali. Oke. Nih, aku mau nanya nih, boleh nggak nih, Marco? Apa?
di mana sih tempat favorit Marco gitu untuk latihan ya kan, untuk mengembangkan bakat Marco nih di bidang karate tuh kira-kira di mana gitu tempat yang paling Marco nyaman gitu? Apakah di tempat latihan atau di rumah atau di kamar atau di mana, di luar, di lapangan? Itu Marco di mana sih gitu? Kalau aku sih sukanya di rumah ya, karena aku juga punya tempat-tempat buat latihan gitu. Oke, punya tempat latihan sendiri. Oh, jadi kayak ada tempat pelatihan khusus buat Marco gitu ya di rumah. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu nih ya, alat-alat yang dipakai biasa Marco latihan tuh apa aja sih alat-alatnya? Kalau seni sih nggak terlalu banyak pakai alat ya, cuman cukup ruangan aja yang luas. Itu aja. Oh gitu, oke. Tapi ada kesulitan nggak sih untuk menghafal jurus-jurusnya? Itu kan banyak ya pastinya. Itu Marco rada kewalahan atau gimana gitu? Pastinya pas pertama kali ya agak kesusahan sih. Tapi karena emang udah lama gitu hafalnya, jadi udah ngalir aja gitu kalau sekarangnya. Oke, jadi gitu ya karena bisa karena terbiasa nih teman-teman. Oke, ini kira-kira Marco tuh punya kebiasaan atau habits yang unik gak nih dalam mengembangkan diri gitu. Misalnya kayak ada kan orang yang kalau mau belajar atau mau latihan gitu tuh harus makan dulu atau ada yang harus drakoran dulu, ada yang harus refreshing dulu gitu. Nah, Marco tuh tipe yang kayak gimana sih? Punya nggak sih kebiasaan sebelum belajar atau sebelum latihan gitu yang Marco lakuin? Hmm, punya metode-metode khusus sendiri gitu buat latihan, yang mungkin orang lain nggak lakukan itu, tapi aku lakukan gitu. Iya, seperti itu. Apa sih kira-kira Marco tuh kayak gitu? Hmm, cukup banyak ya kan. Terutama dari ini kan banyak orang lain yang bilang kalau untuk di seni itu nggak butuh kekuatan fisik gitu ya. Tapi aku nggak percaya gitu. Uh, jadi aku tetap melatih fisik terus karena menurut aku itu bisa menunjang performance di teknik juga. Oke, jadi gitu ya. Marco nggak mendengarkan omongan orang lain gitu ya. Terus percaya kepada apa yang Marco percaya gitu. Jadi nggak mudah goyah nih teman-teman Marco ya. Keren banget sih nih buat Marco. Ini kita patut tiru ya. Jadi kita nggak harus mendengarkan apa kata orang lain, tapi kita harus percaya dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita yakin nih. Oke Marco nih pertanyaan terakhir dari saya untuk Marco yaitu apa nih pesan kamu untuk semua yang ngedengerin podcast ini supaya bisa berprestasi gitu seperti Marco ya kan? Tips and triknya lah bocorin dikit-dikit gitu. Siapa tahu bisa lah kita gitu. Apa sih Marco? Ya pesan aku sih tetap produktif ya di tengah pandemi ini. Terus juga tetap mengembangkan diri karena di masa pandemi ini pasti banyak yang males-malesan gitu, agak mager. Kita harus tetap mengembangkan diri kita sendiri. Jadi ibaratnya kita tuh kayak nyolong start gitu. Orang lain lagi nggak ngapa-ngapain tapi kita udah mulai ngembangin duluan gitu. Oke, kalau kayak gitu keren banget ya. Berarti ya kita harus emang sih di saat orang lain itu tertidur, kita harus berusaha gitu ya supaya kita bisa jadi lebih maju lagi gitu. Di saat orang lain jalan, kita lari dan di saat orang lain lari, kita udah jalan gitu ya. Jadi udah santai-santai gitu. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya tuh dari sekarang ya Marco gitu kan. Iya, betul. Oke, terima kasih nih Marco udah jempetin waktunya dan tenaganya untuk hadir di podcast kita hari ini nih Marco. Semoga Marco sehat terus dan dapat berprestasi yang lebih banyak lagi untuk SMA Negeri 25 Jakarta. Oke, terima kasih Marco. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya di podcast ini. Suatu kebanggaan bisa hadir di sini. Oke, ya sama-sama Marco. Oke, see you later. Bye-bye. Oke, kembali lagi nih di Podcast OSIS
SMA Negeri 25 Jakarta. Oke, setelah tadi ya di part 1 dan part 2 ada Nirina sama Marco. Di part ketiga ada siapa nih ya? Kira-kira gitu ya. Dia ini merupakan perwakilan KSN kebumian di tingkat provinsi nih teman-teman. Wah, keren banget ya pastinya. Oke, langsung aja nih kita kenalan sama narasumber ketiga kita, yaitu Kak Jauhara dari kelas 12 IPS 1 yang merupakan perwakilan KSN Kebumian di tingkat provinsi. Wah, keren banget nih Kak Jauhara ya. Gila nih. Halo Kak Jauhara. Halo, Oke, gimana nih Kak? Sehat nggak nih hari ini? alhamdulillah sehat. Oke, tentunya ya kita harus ngejaga kesehatan sih ya di masa pandemi ini ya tentunya. Oke nih Kak, aku boleh ya ngomong-ngomong dan tanya-tanya nih ke Kakak nih. Iya, Oke Kak nih, jadi ngomongin tentang topik murid-murid yang berprestasi nih Kak. Kakak kan merupakan salah satu murid yang berprestasi nih di SMA Negeri 25 Jakarta. Kira-kira tuh apa sih yang Kakak rasain gitu sebagai murid yang berprestasi gitu? saya merasa senang dan bangga tentunya, tapi itu tidak membuat saya merasa cukup untuk belajar lebih banyak lagi. Oke, ya pastinya kita semua bangga ya dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang kita raih gitu dan pastinya juga apa namanya sesuatu yang kita capai itu nggak mudah gitu untuk kita dapatkan gitu ya. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya nih, apa sih motivasi kakak gitu ya dalam belajar untuk bisa jadi lebih baik lagi gitu sampai berprestasi gitu. Padahal kan ini masa pandemi gitu. Nah, apa sih motivasi yang kakak bisa itu share ke kita? Motivasi dari orang sekitar dan dari diri sendiri tentunya ya. Oke, ya pastinya sih kita memotivasi diri kita sendiri dan juga dapat motivasi dari orang lain ya, Kak. Dan juga tentunya eh, dukungan-dukungan dari mereka itu sangat penting banget ya untuk memotivasi kita gitu. Oke, selanjutnya nih, apa sih yang kira-kira hambatan yang kakak dapetin gitu selama kakak belajar untuk KSN kebumian gitu? Pasti kan soalnya rumit gitu ya, soalnya berbeda dengan soal biasanya, apalagi materi kebumian ini tidak dipelajari di sekolah gitu. Pasti ada dong hambatan dan kesusahan yang kakak hadapi gitu dalam mengerjakan soal-soal tersebut gitu. Ya, ada seperti soal-soal hitungan astronomi, kan IPS kan nggak belajar sampai hitungan yang rumit gitu. Oke, jadi kendalanya di hitungan gitu ya. Memang sih kan IPS lebih cenderung untuk menghafal ya ketimbang untuk menghitung gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu bukti nyata kalau Kak Jauhara ini bisa melewati apa masalah-masalah yang dia hadapi itu dengan secara baik gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih yang ngebuat kakak kuat tuh buat terus belajar, terus berkembang, terus mencari motivasi gitu? Apa sih yang bikin kakak tuh kuat gitu? Dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat. Oke, jadi motivasi dari orang tua mungkin ya teman-temannya Kak Jauhara juga, terus sahabat-sahabatnya, dan pastinya juga guru-guru yang di sekolah dong yang mensupport Kak Jauhara gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya KSN gitu ya Kak, itu ada pelatih khususnya nggak sih gitu untuk mengerjakan soal-soal seperti itu gitu? Ada. Oh ada gitu ya pelatih khusus. Nah itu kira-kira kakak tuh berlatihnya tuh berapa minggu sekali? Apa 3 minggu sekali? Apa 3 kali seminggu? Atau
sebulan sekali, itu berapa lama sih Kak latihannya? Biasanya sih seminggu sekali, Oh oke, itu di hari apa tuh Kak? Apa namanya latihannya? hari Sabtu. Di hari Sabtu. Oh berarti apa namanya hari libur di sekolah itu Kakak gunakan untuk berlatih mengerjakan soal-soal KSN, begitu Kak? Iya, Oke, wah keren banget ya teman-teman. Di saat semua orang libur gitu ya, Kak Jauhara nih berlatih gitu, berlatih soal-soal yang cukup kita bisa bilang rumit loh ini loh ya. Karena tidak dipelajari oleh di sekolah gitu sama kita-kita. Pastinya kan ada tantangan juga tersendiri gitu ya, Kak. Terus kira-kira itu latihannya tuh sehari itu berapa jam, Kak? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? istirahat. Bukan pelatihannya, pelatihan. Pelatihannya biasanya sih dari jam 8 sampai jam 12. Oh, berarti sekitar 5 jaman ya, Kak ya. Wah, gila itu lama banget loh, teman-teman loh. Keren loh, Kak Jauhara ini loh. Itu kita pagi-pagi, biasanya kan kalau libur masih tidur ya. Ini Kak Jauhara udah bangun, siap-siap, dan latihan gitu. Wah, keren banget sih. Ini harus memotivasi banget ya kita untuk jadi lebih berprestasi lagi nih, teman-teman. Jangan males-malesan ya. Gunain hari-hari kita untuk jadi lebih produktif lagi gitu ya. Oke, selanjutnya nih di mana sih tempat kakak tuh belajar gitu yang paling membuat kakak tuh nyaman, merasa comfortable, merasa kayak ya enak aja gitu untuk belajar soal-soal tersebut gitu. Tentunya di tempat yang nyaman dan tenang seperti di kamar, perpustakaan, taman, dan sebagainya. Oh gitu, wah menarik banget nih ya. Kak Jauhara bisa belajar di taman, di perpustakaan, karena kan cenderung ya anak-anak remaja pada masa kini gitu ya, sangat males banget gitu untuk pergi ke perpustakaan. Padahal di sana juga banyak ilmu-ilmu yang bisa membuat kita menjadi berprestasi gitu dengan banyak membaca ya tentunya. Dan ya pastinya kembali lagi seperti narasumber kita pertama dan kedua, ya Kak Jauhara juga tempat ternyamannya itu di kamar ya. Emang kamar itu paling PW ya untuk belajar gitu nih teman-teman. Jadi ya kalian yang sering-sering keluar rumah, kalian harus coba gitu. Berdiam diri di kamar dan berlatih untuk mengembangkan bakat dan diri dan hobi kalian gitu. Oke, selanjutnya nih, kakak punya nggak sih habit atau kebiasaan gitu yang berbeda dari orang lain gitu? Dan cara metode kakak belajar tuh kayak gimana sih? Biasanya saya merangkum pokok pembelajaran dan memodifikasinya menyerupai nama sesuatu gitu. Hal ini saya lakukan untuk memudahkan saya mengingat dan memahami inti dari pembelajaran tersebut. Oh, seperti itu. Wah, menarik nih ya teman-teman cara belajarnya. Jadi kita meringkas dulu, setelah itu kita buat singkatan-singkatan tersebut menjadi sesuatu yang mudah kita ingat dan kita hafal nih materinya. Waduh, thanks banget nih buat Kak Jauhara ya udah ngebocorin tipsnya nih ke kita semua. Dan yang pastinya bisa banget nih kita pakai di kegiatan belajar mengajar nih untuk di semester selanjutnya teman-teman. Oke Kak, apa nih pesan buat seluruh orang yang mendengar podcast ini supaya bisa lebih berprestasi lagi gitu seperti kakak. Pastinya kakak punya dong pesan dan kesan yang pengen disampaikan gitu buat semua orang. Dan apa sih tips and triknya itu sampai kakak bisa loh mewakili KSN Kebumian di provinsi. Itu kan pasti sangat susah ya untuk melewati tingkat kota aja tuh saingannya banyak gitu. Apalagi tingkat provinsi itu udah keren banget sih Kak. Nah kira-kira apa sih pesan yang pengen Kakak sampein gitu ke semuanya supaya bisa jadi kayak Kakak gitu. Jangan menyerah jika gagal,
jangan takut untuk mencoba dan memulai sesuatu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, karena gagal akan memberikan pengalaman dan pengalaman adalah pelajaran terbaik untuk melangkah maju ke depan. Oke, wah ini salah satu memotivasi ya teman-teman ya. Kita tuh tidak boleh terpaku hanya karena kegagalan gitu. Kita harus bisa mengeksplor kegagalan kita menjadi sesuatu yang lebih berarti. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman. Jadikan pengalaman sebagai pembelajaran agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, keren banget nih Kak Jauhara. Makasih ya Kak udah meluangkan waktunya dan juga tenaganya untuk ikut di podcast ini berbagi tips and trik kepada kita semua nih. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, see you later. Bye-bye. Oke teman-teman, makasih banget ya buat kalian pendengar setiap pos ya yang udah pastinya nih mendapatkan ilmu yang baru gitu ya dari 3 narasumber yang udah kita dengerin gitu di part-part sebelumnya ya. Pastinya semoga kita semua terus sehat dan terus bisa berprestasi walaupun di masa pandemi ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang udah meluangkan waktunya nih untuk mengisi podcast OSIS kali ini. Oke, buat kalian semua pendengar jangan bosan-bosan ya untuk mendengarin podcast kita karena selanjutnya pasti bakal ada topik-topik yang lebih menarik, lebih asyik dan lebih top daripada ini semua. Oke Kak? Selamat sore. Oke, sampai berjumpa lagi kita di podcast selanjutnya yang pastinya dengan saya. Bye-bye semuanya. Oke.